Shalom anak-anak, kembali lagi pada video kita selanjutnya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar dari buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 dengan muatan pelajaran IPS. Namun, sebelum anak-anak memulai belajar, sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita akan mulai pada pembelajaran 5. Nah, sekarang anak-anak kita akan mulai pembelajaran 5 halaman 36. Nah, di situ ada orang menjemur ikan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa ikan merupakan salah satu hasil laut Indonesia? Nah, jadi orang-orang di pesisir pantai memanfaatkan hasil laut ini sebagai mata pencaharian mereka. Jadi orang-orang di sekitar pantai akan berprofesi sebagai nelayan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca bacaan pada halaman 38. Kita baca sama-sama ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada pada ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api, dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah industri besar di pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, anak-anak, dari bacaan di atas kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa saja yang ada di pulau-pulau besar Indonesia? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama Pulau Sumatera. Banyak pegunungan, bukit barisan, pesisir, dan rawa. Budidaya tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar.
Yang kedua, ada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, daerah pegunungan dan dataran tinggi, teh, kopi, dan kina. Dataran rendah untuk persawahan padi, dan pesisir pantai, budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kemudian, Pulau Kalimantan. Sebagian besar merupakan dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah untuk pertanian padi, jagung, dan pala. Dataran tinggi untuk perkebunan kopi, dan daerah pantai untuk perkebunan kelapa. Yang kelima, ada Pulau Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan, konservasi, dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Anak-anak, itu adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh pulau terbesar di Indonesia. Oke, kita akan masuk di pembelajaran yang keenam. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Iya, benar sekali. Dari minyak bumi. Nah, minyak bumi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahan bakar minyak atau yang sering kita sebut sebagai BBM digunakan oleh kendaraan sebagai bahan bakar agar selalu bisa beroperasi. Nah, sumber energi bahan bakar minyak ini yang berasal dari minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, kita harus memperhatikan atau menghemat penggunaannya. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Nah, oke, kita akan membaca bacaan halaman 44 bersama-sama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Oke, anak-anak, itu adalah materi kita untuk hari ini. Nah, Miss akan memberikan tugas pada buku tema 2. Tugas pertama ada pada halaman 38. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Soal yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 39. Yang bagian atas ya. Bagaimana dengan tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Kemudian bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara
atau studi pustaka? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar sedikit tentang sumber daya alam dari tiap-tiap pulau terbesar di Indonesia. Nah, di tugas ini anak-anak boleh tanyakan ke orang tuanya. Kira-kira sumber daya alam apa yang ada di daerah kita ini ya? Kemudian, apakah mempengaruhi dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita? Silakan dikerjakan dan hasilnya silahkan ditulis pada kolom yang telah tersedia di buku anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.